Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena kasih-Nya kita tetap merasakan penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Namun kita akan fokus kepada ayat 32 dan 33. Demikian sabda Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Renungan kita hari ini saya beri tema bertumbuh dan berkembang bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya Yesus menggunakan metode perumpamaan dalam mengajarkan tentang kerajaan surga. Mengapa? Dijelaskan dalam teks bacaan kita supaya genaplah apa yang dikatakan firman Allah melalui nabi, bahwa Yesus akan menyingkapkan apa yang tersembunyi hal tentang kerajaan sorga dengan suatu perumpamaan. Selain itu, bagi orang ketika itu perumpamaan akan lebih mudah dipahami dan diterima daripada penjelasan yang bertele-tele. Nah, saat itu Yesus yang sedang mengajar banyak orang di tepi danau menggunakan beberapa perumpamaan untuk mengajar. Salah satunya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus memang sengaja memilih 2 perumpamaan ini sebagai sebuah kesejajaran dalam menjelaskan tentang kerajaan sorga. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Kira-kira besarnya hanya sekitar 1 mm dan beratnya 1000 gram. Tetapi jika benih ini tumbuh, maka ketinggiannya bisa mencapai 2-3 meter, melebihi tanaman sayuran yang lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon sehingga burung dapat bersarang di atasnya. Menurut teks yang kita baca, bahwa sesawi memang ditanam di ladang. Sekalipun demikian, pohon sesawi sebenarnya bukan pohon yang digunakan burung untuk bersarang. Rupanya, Yesus mempersonifikasi tanaman sesawi menjadi sebuah tanaman yang menjadi sarang burung. Yesus menjelaskan bahwa biji sesawi yang kecil ketika tumbuh dapat menjadi sebuah pohon yang begitu luar biasa. Demikian halnya juga dengan ragi. Pada saat itu ragi memang merupakan sesuatu yang sering dipakai oleh perempuan untuk membuat roti. Demikian juga dalam bacaan kita, dikatakan bahwa ada perempuan yang memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat tepung terigu. 3 sukat, 1 sukat itu berarti 12 liter, dan kalau ada 3 sukat berarti itu ada 36 liter. Jadi dalam adonan tersebut ada 36 liter tepung terigu dimasukkan sedikit ragi, namun akhirnya adonan tersebut menjadi khamir. Khamir berarti mengembang. Walaupun ragi itu sedikit saja kalau dibandingkan dengan tepung yang begitu banyak itu, namun pada akhirnya ragi itu yang menang, sehingga adonan tersebut menjadi khamir atau menjadi mengembang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula halnya dengan kerajaan sorga. Kita melihat bahwa Yesus dalam pengajarannya tentang kerajaan sorga memulai segala sesuatunya dari yang kecil dan sederhana. Sebagaimana kita tahu, Yesus memulai pelayanannya memberitakan Injil dari desa ke desa. Metode pelayanannya pun tampak sangat sederhana dengan berjalan kaki. Bahkan ia berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang telah beragama Yahudi. Dan tidak banyak orang yang percaya kepadanya saat itu. Bahkan muridnya pun hanya berjumlah 12 orang. Semuanya itu terlihat seperti biji sesawi saja. Toh namun pada akhirnya sekalipun pemberitaan tentang kerajaan surga itu dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana, dan jumlah pengikut Yesus waktu itu masih sedikit, namun di kemudian hari menjadi lebih besar. Hal ini ditandai dengan semakin banyak orang yang tertarik dengan pemberitaan Injil yang Yesus sampaikan. Pemberitaan Injil membawa sebuah perubahan besar, memberikan dampak besar pada orang-orang di Palestina saat itu. Dan akhirnya banyak orang yang kemudian
menjadi pengikut Kristus, bahkan sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dengan perumpamaan ini? Yang pertama, sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Allah, maka di kemudian hari akan berdampak besar. Seperti biji sesawi yang kecil, namun di kemudian hari menjadi tanaman yang lebih tinggi dari tanaman yang lainnya. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan yang kedua, sesuatu yang kecil mampu mengubah hal-hal yang besar di sekitarnya. Firman Tuhan pada bagian lain mengatakan, setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan setia dalam perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melawan perbuatan-perbuatan yang besar. Tapi seringkali justru mengabaikan perbuatan atau hal-hal yang kecil dan sederhana. Menjadikan hidup ini lebih bermakna itu tidak selalu diukur dengan melakukan sesuatu yang besar, melainkan juga dengan melawan hal-hal yang kecil atau sederhana, namun memberi dampak yang besar bagi banyak orang. Ingatlah bahwa biji sesawi dan ragi, sekalipun kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, mari kita sekalipun kecil, melakukan perbuatan kecil, biarlah ini menjadi sarana bagi kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam iman bersama dengan Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.